Bapak kami, terima kasih ya Tuhan, pagi ini Kau berikan kami ke semua kesehatan dengan saudara-saudara kami di sini semua dan bisa hadir bersama untuk belajar kembali mengenai firman-Mu. Bimbing berkati kami semua agar kami dapat mengerti dan bisa menguatkan iman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Dan bimbing bergantilah Pak Tim, Pak Bambang, yang selalu mengembalakan kami dengan penuh kasih sayang. Dan kesempatan ini kami juga mohon kasih-Mu, berkat-Mu di dalam ibadah yang akan diadakan hari ini dapat berjalan dengan baik. Berkatilah semua saudara-saudara kami yang bertugas untuk menjalankan ibadah ini baik offline, online dapat berjalan dengan baik. Begitu berkatilah gembala kami yang menyampaikan firman-Mu, betul-betul kebenaran dari Engkau yang diberikan kepada kami semua. Tanamkanlah sabda-Mu di dalam hati kami, beri kekuatan bagi kami untuk menjalankan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Syarif. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan materi kita. Semoga kita semua sehat ya Bapak Ibu. Ya, kemarin yang kita diskusikan, ya semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Syarif juga ya, saudara. Memang di kitab Kejadian terutama sehubungan dengan penciptaan, ya, kapan dimulainya, saudara, kemudian ditulisnya kapan. Nah, kalau kita melihat Alkitab itu Life Application Study Bible, nah itu urut-urutan, ya itu saya ambil ya Bapak Ibu, tahun-tahunnya itu ada di sana. Nah, jadi yang membuat itu pakar-pakar semua Alkitab itu ya. Jadi kronologis peristiwa dalam kitab Kejadian. Nah, yang jadi masalah memang waktu penciptaan yang kemarin kita diskusikan itu. Semoga pagi ini bisa lebih mantap ya, saudara. Nah, waktu saya lihat Alkitab Study Bible itu, Bapak Ibu, maka ketika masuk ke penciptaan, kapan? Nah, ditulis tidak diketahui, saudara. Makanya saya tulis misteri, terutama tentang hari-hari penciptaan. Ya, nah isunya memang ada dua. Yang kemarin juga disinggung tentang gap teori ya, Bapak Ibu. Satu hari bisa satu masa yang panjang atau satu periode bahkan satu zaman. Nah, karena ada dua kelompok ini memang, saudara. Ya, lalu yang kedua, satu hari sama dengan 24 jam. Ya, betul ya, seperti normal hari-hari kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita kembali ke arti hari. Itu dari kata Ibrani yom. Yom itu memang artinya dua. Bisa periode, zaman atau masa yang panjang atau waktu 24 jam. Bapak Ibu. Nah, sekarang timbul masalah. Kalau begitu hari pertama sampai hari ketiga bukan 24 jam. Loh, kenapa? Karena benda penerang, matahari, bulan, bintang itu kan diciptakan pada hari keempat. Betul ya, Bapak Ibu ya? Kan diciptakan pada hari keempat. Ya. Lalu hari pertama sampai ketiga yang menjadi sumber terang panasnya siapa? Tuhan sendiri. Ya, Tuhan sendiri. Ya, saudara-saudara, yang dia adalah panas, dia adalah terang itu. Nah, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan adalah satu masa yang panjang, satu periode. Sehingga ada gap teori ya, dari hari pertama sampai kedua, ketiga itu ada masa yang panjang. Nah, sebenarnya betul juga. Kenapa? Kita lihat 2 Petrus 3 yang ke-8. Di situ dikatakan apa? Di hadapan Tuhan, satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah, artinya apa, saudara? Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun ini pasti figuratif, bukan 0, 1, 500, 1000, enggak. Pasti ini figuratif, artinya masa yang panjang. Jadi sebenarnya sama betulnya, saudara. Yang satu penganut gap teori, ya, satu hari sama dengan periode, zaman, masa yang panjang juga betul. Lalu yang kedua,
saudara, 1 hari sampai dengan 24 jam juga betul. Ya, apalagi didukung di Keluaran 20 ayat yang ke-11. 6 hari lamanya engkau bekerja, pada hari yang ke-7 engkau harus beristirahat. Karena Tuhan menciptakan langit bumi selama 6 hari, lalu hari yang ke-7 Allah juga beristirahat. Nah, jadi jawaban singkatnya seperti itu, saudara. Oke ya, jadi itu soal penciptaan. Makanya ditulis misteri, dimulainya kapan nggak ada yang tahu, saudara. Ya, tanggal tidak diketahui. Seperti itu ya. Oke, sekarang Nuh, zamannya Nuh. Kemarin kita sudah belum akan datang ini ya, kita membahas Nuh. Nuh membangun Bahtera. Nah, situ ditulis saudara-saudara, tanggalnya juga tidak diketahui. Nah, ini masih misteri juga. Kapan dia mulai bangun Bahtera? Nah, mulai ditulis Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan Pak Sarip. Ya, Tionghoa ya tradisi itu ya munculnya kapan? Nah, karena masuk jadi dari Nuh lalu punya 3 orang anak, Sem, Ham, Yafet. Nah, lalu golongan Israel itu kan keturunan Sem, Bapak Ibu. Lalu yang Tionghoa keturunan siapa? Keturunan Sem ternyata. Nah, ini saya ambil waktu Berea ngadakan webinar Imlek dan kekristenan kemarin. Ya, jadi muncul itu kapan? Perayaan Imlek gitu ya, atau bangsa Tionghoa itu sendiri muncul itu kapan? Tahun 2200 sebelum Masehi kurang lebih. Nah, itu kalau dihitung Bapak Ibu, itu pada zaman Sem punya anak Yoktan atau Yobab. Nah, Kejadian 10 ayat 25 sampai 32 ya, saudara. Nah, di situ disebut dinasti Xia. Ini dinasti yang paling tua, nenek moyangnya dari bangsa Tiongkok. Nah, disebut keturunan mereka tinggal di pegunungan di sebelah timur. Nah, ini para pakar, saudara, arkeolog dan teolog menyimpulkan pegunungan di sebelah timur itu adalah daratan Tiongkok sekarang. Nah, jadi betul, saudara. Kalau ya bangsa Tionghoa, Chinese dengan budayanya itu memang sudah ribuan tahun sebelum Masehi ada terlebih dahulu, saudara. Nah, lalu kalau Bapak Ibu lihat YouTube-nya Romo Daniel itu ya, Biantoro itu, maka dia menyimpulkan apa? Kepercayaan bangsa Tionghoa mula-mula awalnya itu apa? Ya karena keturunan Sem, ya kepada Allah pencipta langit dan bumi itu. Makanya saudara, yang lalu saya pernah sampaikan, Pak Ruslan juga ya di acara Imlek itu, kenapa mereka semuanya serba merah? Karena menunjuk kepada darah atau pengorbanan, penebusan itu, saudara. Nah, kalau yang sudah modern dicampur dengan tradisi budaya, sehingga disimpulkan kepercayaan itu sudah bercampur baur dengan budaya, saudara ya, kebiasaan bagi orang Tionghoa yang sekarang. Jadi sulit mana membedakan agama, memisahkan agama, mana budaya, karena semuanya sudah bercampur. Nah, itu yang kita bisa lihat ya, saudara. Makanya harusnya menginjili orang Tionghoa lebih mudah harusnya. Saudara, kenapa? Karena akarnya itu sama, ya dari keturunan Sem itu, saudara. Nah, kalau orang Muslim ya mungkin lebih mudah lagi karena kan setelahnya 500 sekian tahun, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita lihat ya, saudara, dari kitab Kejadian. Dimulai tahun 2200 sebelum Masehi. Nah, setelah itu 2166 sebelum Masehi Abraham lahir. Nah, ini mulai sudah bisa dilihat tahun-tahunnya, Bapak Ibu. Ya, sampai ke perjanjian baru. Makanya Alkitab Study Bible itu sangat menolong sekali ketika kita melihat dari tahun-tahunnya disebutkan ya. Lalu Abraham masuk tanah Kanaan tahun 2091 sebelum Masehi. Lalu 2066 sebelum Masehi Ishak lahir. Ya, saudara, karena memang lahirnya Ishak umur Abraham sudah 100 tahun. Ya, sehingga itu ada di data Alkitab di kitab Kejadian. Jadi Abraham berumur 100 tahun barulah Ishak anaknya lahir. Pas kan? Saudara, umur 100 tahun. Lalu setelah itu tahun 2006 Esau dan Yakub lahir. Ini juga ada datanya. Kejadian 25 ayat 26, Ishak waktu itu berumur berapa saudara? 60 tahun. Lalu Esau dan Yakub lahir. Kemudian Yakub lari ke Haran. Nah, ini kisah-kisah yang penting yang tertulis di Alkitab, peristiwa-peristiwa yang tertulis di Alkitab. Tahun 1929 sebelum Masehi. Lalu 1950
15 Yusuf lahir. Ya, yang lain-lain nggak disebutkan. Ini penting karena ini terus ya melanjutkan keturunan dari bangsa Israel ya, saudara. Lalu Yusuf dijual sebagai budak. Ya, diketahui 1898 sebelum Masehi, Yusuf menjadi penguasa Mesir 1885 sebelum Masehi. Lalu Yusuf meninggal, saudara, 1805. Ya, nah itu data-data di kronologis kitab Kejadian. Nah sekarang kita akan melihat Nuh ya, yang kemarin Adam, generasi Adam, lalu setelah itu Nuh. Ini Pak, lihat. Nah dimulai dari Kejadian pasal 6, dia muncul ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di situ disebutkan Nuh mendapat anugerah, ya pilihan. Artinya dari semua keturunan kalau kita lihat semuanya habis ya saudara ya, nantinya dengan air bah. Tapi Nuh dengan keluarganya yang mendapat anugerah di situ ya. Tetapi Nuh mendapat belas anugerah ya, belas kasihan, kasih karunia di hadapan Tuhan. Oke, lalu dia juga seorang yang benar karena dia sudah dapat anugerah, makanya hidup dalam kebenaran dan dikatakan dia seorang yang benar kata Alkitab. Apa buktinya benar, saudara? Berkhotbah. Coba kita lihat ya, 2 Petrus pasal yang kedua. Silakan seorang boleh membaca. Kitab 2 Petrus pasal yang kedua, saudara. Kitab 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Silakan ada yang mau membaca. 2 Petrus 2 ayat yang kelima. Petrus 2 ayat 5 berbunyi, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ya, makasih. Jadi sudah lihat disebut Nuh pemberita kebenaran itu. Makanya masih ingat kisah sekolah minggu ya. Saya masih ingat dulu guru sekolah minggu saya berkata, anak-anak Nuh itu waktu buat bahtera dia juga berkhotbah. Ya gitu ya, mengingatkan orang-orang pada zamannya supaya kembali kepada Tuhan. Ya, terutama generasi Adam itu. Supaya jangan melakukan kejahatan, bertobat kembali kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di kitab Kejadian nggak ketemu, ayatnya nggak ada Nuh itu berkhotbah. Tetapi ternyata 2 Petrus pasal 2 ayat yang kelima menulis bahwa Nuh disebut pemberita kebenaran. Bayangkan saudara, dia memberitakan kebenaran supaya orang-orang pada zaman Adam yang jahat itu kembali kepada Tuhan. Itu waktunya lama loh Bapak Ibu, 100 tahun. Nah itu ada datanya di kitab Kejadian ya saudara. Nuh diperintahkan untuk buat bahtera, saudara, umur 500 tahun, lalu air bah turun, Nuh berumur 600 tahun. Jadi ada waktu 100 tahun pelayanannya Nuh. Hidupnya Nuh untuk mengingatkan orang-orang pada zamannya supaya kembali kepada Tuhan. Nah kalau mau jujur 100 tahun itu kan umur manusia. Walaupun sekarang banyak yang tidak sampai umur 100 tahun, Bapak Ibu. Nah, bukankah itu kesempatan yang Tuhan berikan? Ya, saya dan saudara bagikan Nuh juga di tengah dunia yang berdosa ini. Ya, lingkungan yang jahat, orang-orang yang jahat. Kita bagikan Nuh. Nah, karena sudah dapat kasih karunia, anugerah, kita dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya, menjadi hamba-hambanya, orang-orang yang percaya, maka tugas kita adalah sebagai pemberita kebenaran itu. Ya, saya berharap kita semua boleh menyadari. Lalu dikatakan seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Saya masih ingat Filipi ya, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, jadilah kamu bintang yang bersinar di tengah-tengah angkatan yang jahat dan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, saudara, kondisi dunia kita seperti itu. Nah, kita harus jadi bintang, jadi terang, saudara, tidak hidup menurut dunia ini, tidak sama dengan dunia ini.
makanya dikatakan tidak bercela di hadapannya. Dan setelah dapat kasih karunia, maka Nuh juga sadar bahwa hidup harus terus bergaul dengan Allah. Walk with God dikatakan ya, terjemahan aslinya. Bergaul dengan Allah. Apa artinya? Berjalan bersama dengan Allah. Allah berjalan, Nuh berjalan, Allah diam, Nuh diam. Artinya apa? Ini benar-benar pribadi yang mentaati firman. Apa yang dikatakan, diperintahkan, saudara, dilakukan. Ya, yang dilarang, ditolak. Nah, kita bisa melihat orang yang sudah dapat kasih karunia harus hidup yang seperti ini, saudara. Ya, oke. Lalu di pasal 9 kalau kita lihat ya dia mengalami kasus ya saudara ya. Nanti dibaca Kejadian 9 18 sampai 22, dia minum anggur lalu mabuk. Saya masih ingat dikotbahkan Pak Bambang 1 Timotius 5:23 ya. Boleh minum anggur, boleh tambahkan anggur sedikit. Paulus berkata kepada Timotius, berhubung pencernaanmu terganggu, sering sakit perut. Ya, saudara. Boleh minum, boleh. Perjamuan suci juga kita setiap bulan sekali boleh. Ya, Bapak Ibu. Tapi yang nggak boleh adalah ketika mabuk. Nah, ketika mabuk akhirnya kehilangan kesadaran, Bapak Ibu Saudara. Sehingga firman Tuhan mengatakan, ya, di situ Nuh telanjang. Lalu apa artinya telanjang di sini? Mempermalukan dirinya sendiri. Nah, kita bandingkan dengan contoh Saul. Di 1 Samuel 19 ayat 23 sampai 24 ya. Saul juga sama saudara. Walaupun orang banyak mengatakan Saul itu lihat ya kepenuhan seperti nabi. Tapi dia telanjang semalam-malaman. Sebenarnya apa saudara? Orang banyak itu sedang mengejek Saul. Karena konteksnya saat itu Saul tidak taat. Lalu ditolak menjadi raja Israel oleh Tuhan. Nah sebenarnya ini ejekan. Saya telanjang itu mempermalukan diri, lalu itu benar-benar ejekan dari banyak orang. Nah, lalu bagaimana sikap ketika ketemu ya saudara orang yang sebenarnya apa saudara? Ada hamba Tuhan, tokoh yang sedang jatuh dalam dosa atau jatuh dalam banyak kasus ya saudara. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita tanda petik mengidolakan hamba Tuhan. Betul ya saudara? Lalu muncullah ada istilah hamba Tuhan terkenal. Nah apakah ada saudara istilah hamba Tuhan terkenal itu sebenarnya? Ya kalau dalam arti yang di bawah itu boleh ya saudara. Hamba Tuhan A tahu, kenal, lihat ya, tahu ya, oh pengajarannya sehat. Khotbahnya ya ketat, alkitabiah. Oke saudara ya, hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Motivasi pelayanannya tulus, boleh saudara. Terkenal dalam hal itu ya saudara. Jadi sekali lagi bukan orangnya, tapi pelayanannya yang dipakai Tuhan. Memberitakan firman dengan kuat, dengan tajam, dengan sehat. Boleh saudara. Tapi kalau tidak, apa yang terjadi saudara? Ketika mengidolakan dia, ketika tersandung kasus, jatuh dalam dosa, kecewa. Ada beberapa rekan, Bapak Ibu Saudara yang buka gereja sendiri. Kenapa? Kecewa sama gereja lama. Pendetanya dia begitu. Nah, saudara, itu ya. Nah, kenapa? Karena sudah mengidolakan dia. Nah, Bapak Ibu, kita belajar dari kisah anak-anaknya Nuh itu. Ya. Nah, sebelum itu kita bisa melihat ketika ada hamba Tuhan yang kita idolakan, ya saudara, jatuh dalam dosa atau kasus, maka yang mengidolakan imannya menjadi lemah, kecewa, bahkan ada yang meninggalkan gereja atau pelayanan itu ya saudara. Ingat di 1 Korintus 1 ayat 12-13 ada perpecahan akhirnya. Nah ketika disebut golongan Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, ini sebenarnya mengidolakan. Nah ini jemaat Korintus itu memang parah ya, memusingkan Paulus saudara. Banyak masalah, kekanak-kanakan hingga apa saudara, perpecahan. Terus walaupun pengakuannya punya banyak karunia Roh Kudus, tapi ternyata banyak karunia Roh tidak membawa orang itu dewasa di dalam Tuhan. Masih kekanak-kanakan. Dan itu masalah gereja yang saya khotbahkan yang lalu ya. Gereja selalu menghadapi masalah kekanak-kanakan jemaat.
sudah lama menjadi orang Kristen, berjemaat, bahkan melayani Tuhan, kapan dewasanya, kapan bertumbuhnya? Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, ketika orang Korintus, ya, blok Paulus, Apolos, Kefas, Kristus, nah bukankah itu bukti bahwa terjadi perpecahan-perpecahan? Nah, yang kelompok Paulus berkata, karena ajarannya Paulus anugerah, kebebasan. Jadi kalau sudah dapat anugerah, maksudnya sudah dibebaskan oleh Kristus, tidak terikat dengan aktivitas hukum Taurat. Nah, tapi ajaran ini disalah pahami, sehingga muncullah hyper grace itu, ya, anugerah yang kebablas. Jadi sudah dapat anugerah, ya hidup seenaknya. Ya, zaman itu terkenal dengan antinomianisme, antinomos, anti hukum. Ya, kan sudah di dalam Kristus. Jadi hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi. Tapi hukum Taurat yang mana yang nggak berlaku, saudara? Ya, kita sudah paham, ya, ada beberapa jenis mana yang sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Tidak berlaku ketika sudah digenapi oleh Kristus. Nah, itu yang tidak berlaku. Ceremonial law, ya, hukum-hukum keagamaan itu yang nggak berlaku. Tapi hukum moral, etika, 10 hukum, oh itu berlaku, Bapak Ibu. Nah, ini golongan Apolos, ya, hyper grace kalau sekarang. Kebablas, gitu ya. Tuhan sudah ampuni dosa kita 1 kali. Jadi kalau kita melakukan dosa, sebenarnya include Tuhan sudah ampuni. Jadi nggak perlu lagi untuk minta ampun. Nah, ini hyper grace. Nah, di sini Pak Moses, hamba Tuhannya sudah datang, Bapak Ibu, ikut di kelas. Nanti boleh disampaikan kalau ada. Nah, jadi saudara, itu hyper grace, kebablas, golongan Apolos, ya, kalau sekarang, ya, zaman itu disalahpahami ajarannya. Lalu golongan Apolos, nah ini kelompok intelektual ini, saudara. Karena Apolos sendiri seorang filsuf lulusan Alexandria, baca di Kisah Rasul, yang dikatakan mahir dalam seluruh kitab suci. Ya, gitu ya, saudara. Perjanjian lama sangat mahir. Tapi dia ini tipe seorang yang rendah hati. Buktinya ketika Priscilla dan Aquila mendengar ajarannya, ada yang kurang, dipanggil, lalu diajarin tentang Kristus. Dengan rendah hati mau belajar. Nah, ini Apolos, saudara. Nah, ini kalau konteks sekarang, ini orang yang mengagungkan intelektual, bukan tidak boleh pakai intelek, rasio harus, saudara. Tapi kalau ini yang ditonjolkan, nah ini yang berbahaya. Ya, ternyata gereja, maaf ya, ada kelompok-kelompok model seperti ini. Lalu Kefas, nah ini kebalikan dari yang Paulus, saudara. Ini golongan yang sangat ketat dengan Taurat, kaum legalis, ya, legalistis, ya, legalitas. Ya, apa yang dikatakan Taurat ada, ya, itu yang harus dilakukan. Nah, yang lebih hebat lagi golongan Kristus, saudara. Nah, ini kelompok karismatik ini sepertinya, ya. Gnostik pada zaman itu, aliran melihat-melihat, mendengar suara, ya, suara Tuhan, penglihatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, bukankah 4 kelompok, ya, atau boleh dikatakan paham, ajaran, doktrin, kebiasaan, liturgi ada di dalam gereja hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, ketika hamba Tuhannya jatuh dalam dosa, kita bisa melihat akhirnya kecewa, imannya lemah, tinggalkan gerejanya, tinggalkan pelayanannya, dan lain sebagainya. Makanya tidak boleh mengidolakan. Lalu sikap HAM yang kita pelajari. Nah, papahnya telanjang, saudara, dikatakan Kejadian 9 ayat 22, maka HAM, bapak kanan itu, melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar, Sem dan Yafet. Nah, artinya apa ini, saudara? Menceritakan keburukan orang lain, kebobrokan, ya, amoralnya hamba Tuhan itu. Nah, ini juga kurang benar, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan kalau kau mengasihi, 1 Petrus 4 ayat 7, maka kasih itu menutupi segala dosa. Artinya apa? Kita tahu dia salah, kita tahu dia dosa, tapi ya jangan dicerita-ceritakan. Bukan berarti kompromi atau menyetujui sikapnya atau dosanya, tidak. Nah, ini ada kelompok orang Kristen yang model HAM, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, sikap Sem dan Yafet.
Kejadian 9 ayat yang ke-23 dikatakan, sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Nah, saudara, ini sesuai dengan hukum Taurat sebenarnya, saudara. Jadi satu sikap yang memiliki kasih yang menutupi kesalahan. Ya, saudara ya. Sekali lagi bukan kompromi, bukan menyetujui dosanya. Tapi firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 8, kalau kita memiliki kasih, maka kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Menutupi banyak sekali kesalahan. Saudara, sekali lagi bukan kompromi. Ya, oke, kita selalu melakukan firman Tuhan, jangan mengidolakan hamba Tuhan, jangan menciptakan keburukan hamba Tuhan, doakan dan kasihilah hamba Tuhan yang jatuh itu supaya suatu saat dia bisa kembali untuk melayani Tuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Dari kronologis sampai di hidupnya Nuh, Bapak Ibu. Silakan. Ya, kalau ada, Bapak Ibu boleh didiskusikan ya.